sama RI. Berarti sebenarnya setelah ada Supreme Court tadi, sebelumnya maksudnya yang rules out tarif dagang pertama Trump, artinya Indonesia ini masuknya tetap di 19% di awal atau sudah berubah sementara di 15%, dan mungkin boleh dijelaskan sebenarnya yang diuntungkan dari Indonesia sendiri apa dari kebijakan baru Trump dengan beberapa section tadi yang ikut UU 1974 tadi. Terima kasih. Ya, saya jawab langsung ya. Oke, saya jawab ya. Jadi memang ada Supreme Court rule out, di mana ketika Supreme Court rule out itu Presiden Trump langsung mengexercise peraturan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 Section 122. Kenapa Section 122 ini bisa diberlakukan segera? Karena itu memang berdasarkan peraturan itu tidak dibutuhkan federal investigation. Dan thresholdnya bisa sampai 15% ya. Sebelumnya kita pernah dengar awalnya Trump memberlakukan 10%, kemudian menjadi 15% karena memang batas atasnya memang 15%. Dan durasinya 150 hari gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya dari penjelasannya Pak Menko Ekonomi beberapa waktu yang lalu, ini kita memiliki beberapa ketidakpastian sebenarnya. Yang pertama adalah kalau beranjak pada agreement on reciprocal tariff, itu acuannya atau referensinya adalah International Emergency Economy Power Act tahun 19 sudah di rule out. Nah, ketika sudah di rule out, maka ada potensi atau kemungkinan yang 19% ini memang tidak bisa diberlakukan lagi gitu. Tapi memang ada pendapat hukum yang lain bahwa kalau misalnya memang sudah sesuai atau sudah ada ditandatangani secara internasional, maka ini bisa jadi lebih berlanjut. Cuma kalau di artikel nomor 7 ya di Agreement on Reciprocal Tariff itu sebenarnya jelas tuh. Jadi masing-masing harus menunggu proses ratifikasi. Itu artinya adalah kembali kepada domestic dynamics. Artinya kalau di Indonesia harus ngobrol sama DPR, di Amerika Serikat harus ngomong sama Kongres dan seterusnya. Sehingga ini bisa jadi probabilitas untuk kemudian tidak berlakukannya itu lumayan besar. Nah, sementara kita punya executive order yang berbeda, yang 1819 post tarif atau produk yang subject to 0% itu bisa jadi akan tetap in place. Tapi semuanya ini kita back to drawing board lah kurang lebih, karena Trump juga bilang bahwa selain Section 122 yang segera diberlakukan ya, sudah berlaku secara global, secara unilateral, Presiden Trump di undang-undang tersebut juga memiliki Section 232 dan juga Section 301 ya, dan bahkan ada Section 338, terutama Section 232 dan Section 301. Apa itu Section 301 atau Section 232? Section 232 itu adalah kalau ya Amerika Serikat dianggap menerima semacam threat terhadap national security-nya ya, dalam hal ini dalam konteks trade deficit, maka dia berhak ya untuk kemudian memberlakukan tarif. Tapi tentunya harus didahului oleh federal investigation. Nah, federal investigation-nya dalam hal ini yang melakukannya adalah Department of Commerce, di bawahnya Howard Lutnick. Nah, ini tarifnya itu limitless. Artinya kalau misalnya ini diberlakukan, bisa jadi nggak ada limitnya, bisa lagi kembali ke reciprocal tariff karena itu nggak ada limit dan nggak ada durasi. Dan kemudian ada Section 301 yang mana argumennya adalah kalau dianggap bahwa Amerika Serikat dianggap didiskriminasi bisnisnya, maka mereka berhak melakukan investigasi federal yang dalam hal ini diberlakukan oleh US Trade Representative under Jamieson Greer, lagi-lagi orangnya Trump, itu untuk bisa memberlakukan tarif yang mana durasinya itu bisa 4 tahun dan ketika diperpanjang itu bisa diperpanjang terus, tidak ada putus-putusnya, dan limit tarifnya itu tidak ada. Berarti kan kembali lagi ke reciprocal tariff kemungkinan besar. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu lebih untung kita sudah bernegosiasi lebih awal. Karena apa? Kita sudah lebih pasti. Kalau kita belum bernegosiasi, artinya kita subject to tadi tarif-tarif atau potensi pengenaan tarif yang bahkan jauh lebih besar lagi.